Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdullah Sani Nuruli. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya non-hayati maritim pada arus lintas Indonesia. Jadi bahwasanya sumber daya non-hayati maritim ini memainkan peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup kita maupun lingkungan sekitar kita. Jadi dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi mengenai manfaat, potensi, dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya non-hayati maritim yang ada di Indonesia. Selanjutnya, manfaat dari sumber daya non-hayati maritim ini ada meliputi pangan, minyak dan gas, tenaga listrik, dan juga pariwisata. Jadi dalam pangan ini sumber protein yang kaya akan dari laut dan juga dapat memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan gizi kita. Kemudian juga ada minyak dan gas. Jadi sumber daya yang berlimpah dapat digunakan untuk energi dan juga transportasi. Itu dari minyak dan gas. Dan juga ada tenaga listrik. Jadi potensi tenaga listrik dari laut dari laut ini untuk menghasilkan listrik yang terbarukan. Dan juga ada pariwisata. Jadi dilihat bahwa Kepulauan Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk ekowisata bahari yang menarik. Nah, jadi potensi dari sumber daya non-hayati maritim di Indonesia ini meliputi ikan laut. Jadi Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat luas, sehingga menjadikannya penghasil kedua terbesar di dunia, dan juga ikan tuna. Nah, jadi perairan Indonesia ini juga memiliki populasi ikan tuna yang sangat melimpah, baik untuk konsumsi dalam maupun ekspor keluar. Kemudian juga ada minyak dan gas. Nah, jadi minyak dan gas Indonesia memiliki sumber daya minyak dengan laut yang melimpah di perairannya, sehingga menjadi salah satu negara penyuplai minyak dan gas terbesar di dunia. Dan juga ada juga wisata bahari. Jadi Kepulauan Indonesia ini juga memiliki kekayaan akan terumbu karang dan juga kehidupan laut yang menarik bagi wisatawan. Dan berikut ini adalah jenis-jenis sumber daya non-hayati maritim. Jadi pertama ada minyak dan gas. Nah, dalam minyak dan gas ini sumber daya non-hayati maritim yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan bahan-bahan bakar. Kemudian juga ada batu-batuan. Jadi dalam sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan konstruksi dan pembangunan. Dan juga ada pasir. Jadi sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan dan reklamasi pantai. Dan juga ada garam. Nah, jadi garam ini yang dapat dihasilkan dari industri garam di perairan, laut, dan juga daratan. Selanjutnya ada peran sumber daya non-hayati maritim dalam bidang perekonomian. Nah, jadi ada peningkatan ekspor. Dapat meningkatkan ekspor Indonesia karena sumber daya non-hayati maritim yang sangat melimpah. Dan juga peningkatan pendapatan petani di mana berbasis perikanan dan budidaya yang menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan petani dan juga pembudidaya. Dan juga ketiga ada penyumbangan PDB, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi karena sumber daya yang dikelola oleh secara berkelanjutan. Selanjutnya ada terdapat ancaman terhadap sumber daya non-hayati maritim, yang dimana ada pencemaran yang meliputi limbah industri, fosil bahan bakar, pengolahan sampah yang buruk, dan juga peternakan yang tidak sedikit yang merusak lingkungan laut. Dan juga ada pengambil alihan lahan, yang tindakan pengambil alihan lahan ini yang tidak bertanggung jawab dapat berdampak negatif pada lingkungan laut. Dan juga ada perubahan laut dan iklim. Jadi perubahan lautan dan iklim ini itu terdapat bahwa perubahan suhu laut, kenaikan permukaan air laut, dan juga peningkatan jumlah karbon dioksida berdampak pada ekosistem laut. Kemudian pengelolaan sumber daya non-hayati maritim secara berkelanjutan. Itu ada terdapat melindungi lingkungan, pembangunan pelabuhan, dan juga teknologi akan ramah lingkungan. Jadi dalam melindungi lingkungan ini memastikan bahwa metode penangkapan ikan dan eksploitasi sumber daya lainnya sesuai dengan
konservasional dan environmental standar. Dan selanjutnya pembangunan pelabuhan. Jadi pemerintah Indonesia melakukan pembangunan pelabuhan ini di seluruh negara guna untuk memperlancar proses ekspor dan biaya pengiriman hasil laut nasional. Kemudian teknologi akan ramah lingkungan. Jadi pemanfaatan energi terbarukan secara optimal dan teknologi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan laut. Berikut ini terdapat tantangan dalam pengembangan sumber daya non-hayati maritim. Jadi yang pertama ada keterbatasan teknologi. Kenapa? Karena program pengelolaan sumber daya yang belum dioptimalkan dengan menggunakan teknologi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan juga manajemen perencanaan dan pemanfaatan. Jadi kurangnya manajemen dalam perencanaan pengelolaan sumber daya laut yang kontinu dan tidak hanya satu kali. Dan juga ada perubahan iklim, karena perubahan iklim global yang berdampak terhadap kondisi permukaan laut dan juga kesehatan laut. Ini dapat membuat perikanan berkurang dan juga muncul berbagai patogen baru pada laut sekitar.